di sini dari berbagai tipe, ada keris ada dua jenis, ada keris lurus, ada keris eluk. Terus tombak, ada juga tombak, ada juga kudi, ada kujang, ada golok panjang, gobang, ada golok banten, juga ada badik. Dari jenis-jenis tersebut seluruhnya berjumlah kurang lebih 110 besar maupun kecil. Nah dari yang ada di sini dari kecil sampai besar 110 bilah. Nah ini pusaka ini adalah asli warisan para leluhur warga di sini 80%. Ya, jadi 80%-nya kepemilikan adalah asli warga di sini yang terima secara turun-temurun. Ya, dari para leluhur itu ada ya zaman dari Sunda Galuh, ya, ada yang dari Pajajaran, ada pada zaman Jayakarta, itu berbeda-beda. Nah, jadi kalau di sini setiap kepala keluarga minimal satu bilah itu punya dia sebagai simbol pusaka turun-temurun diwariskan secara estafet. Jadi sebelum dimuseumkan dulu pusaka-pusaka itu tersimpan di masing-masing rumah penduduk, di rumah pemiliknya masing-masing. Nah, karena memang perkembangan zaman, ketika keyakinan untuk melihara peninggalan leluhur itu sudah semakin berkurang, semakin menipis rasa kepedulian. Yang pada akhirnya banyaklah benda-benda pusaka tersebut yang diurus atau dirawat oleh pihak lain. Dan pada akhirnya ya bisa dikatakan pusaka itu entah kemana kan, kita nggak tahu, namanya sudah dititipkan atau sudah diberikan. Nah berdasarkan tersebut pada akhirnya pada tahun 2015 alhamdulillah saya gagas untuk membuatkan museum, musyawarah dengan besar kepada masyarakat, akhirnya disetujui lah. Museum berbarengan dengan pembuatan menara ini. Jadi menara ini 2005 dibuangnya mulai 2013, selesai itu 2015, selesai bangunan ini barulah museum ini didirikan 2015 oleh beberapa tokoh agama, terutama yang mereka para pencipta peninggalan para leluhur. Nah itulah sejarahnya berdiri museum ini. Adapun tujuan dan maksud pendirian museum ini, yang pertama juga sebagai wadah, sebagai tempat, karena museum sepertinya mempunyai tempat, yalah museum sebagai wadah dengan tujuan melestarikan dari kepunahan, agar nanti ke depannya anak cucu kita bisa tetap terlihat peninggalannya, itu bukan hanya cerita. 80% asli warga di sini pemiliknya. Dari luar itu 20% atau 15%. Mbah Raden Sepai itu kurang lebih membangun masjid ini 1667, tapi wafat dan lahirnya tidak ada keterangan, tidak ada biografinya. Nah Maulid Saman itu menggunakan rebana dengan syairnya syair sholawatan, jadi hampir sama dengan di Aceh. Kalau Aceh kan tari saman, tapi dia syair juga sholawatan. Jadi, kalau di sini tarinya tidak ada, tapi rebananya dipakai, yang disebut Maulid Saman, Syekh Saman. Nah Maulid Syekh Saman ini diturun-temurunkan dari sejak zaman Mbah Raden Sepai. Jadi Mbah Raden Sepai ini membawa budaya karang itu, diantaranya juga Maulid Syekh Saman. Terus di samping Maulid Saman, di sini juga masih budaya, tradisi adat budaya sedekah tolak bala yang disebut sedekah kupat. Mungkin di kampung Bang masih ada ya. Ya masih ada kan yang disebut rebokasan, yang kalau dijalankannya bulan Safar. Tolak bala masih ada di sana enggak? Udah nggak ada kayaknya. Udah jarang. Di beberapa tempat Udah jarang ya. Tapi emang umumnya sih pasti juga melaksanakan, karena itu secara turun-temurun para leluhur.
Nah itu diantaranya mulut saman dengan sedekah tolak bala yang dilakukan pada bulan Safar musiman. Di sini masih berjalan. Itu masih berjalan. Yang kedua di sini masih menggunakan ada tradisi budaya orang tua, masih dipakai hitungan hari baik dan hari buruk. Hari baik hari buruk tuh misalkan kita mau nikah sudah hitung-hitung dulu kan. Nah, ini misalkan calonnya ini laki-laki lahir hari ini, hari Senin misalkan, problem ini dihitung kan. Oh berarti nanti hajatnya nikah ijab kabulnya hari ini. Jadi itu masih dipakai. Ada budaya tradisi di sini itu masih digunakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, setiap bulan Maulud pelaksanaan Maulid Nabi pada tanggal 12 Maulid itu Maulid besar ya. Di sini Maulidnya selalu tanggal 12. Itu juga bukan suka, memang dari dulu ya. Itu dilaksanakan juga gunting rambut bayi. Jadi bayi ini bisa 40-50 orang. Bahkan di sini lebih ramai Maulid daripada Lebaran. Jadi kalau misalkan ya, kalau Jawa tinggal di Jakarta, ketika dia Lebaran mudik kan, di sini yang mudik itu banyaknya justru Maulid daripada Lebaran. Jadi lebih ramai Maulid Nabi, karena di situ di samping juga bagi yang punya bayi itu bisa sambil cukur bayi, cukur rambut bayi. Nah itu setelah digunting di dalam masjid sambil marhaba ya, sambil bacaan Nabi Salam Alaika itu selesai, itu orang itu diantar ke masing-masing rumahnya untuk saweran, untuk sawer. Nah di sawer itu menggunakanlah iring-iringan karnaval budaya. Nah karnaval budaya itu yaitu bertajuk kepada tradisi adat budaya yang berasal dari kerajaan, menggunakan kostum. Ya digunakan pada Maulid Nabi. Itu ada yang pakaian prajurit zaman Pajajaran, ada yang menggunakan juga serikandi bagi perempuan. Terus ada yang berpakaian silat, ada pakai kedemangan. Jadi kalau Maulid Nabi di sini nggak kurang dari 1.000 orang ya kan. 1.000, 1.500, 2.000. Jadi masih menggunakan tradisi. Jadi Maulid juga masih menggunakan rawi, terus masih menggunakan makanan juga bukan makanan yang ringan seperti inilah gitu, seperti acara pengajian bukan, tapi seperti hidangan-hidangan yang dibawa juga dengan pintu. Nah, ini salah satunya budaya karnaval budaya yang dicipta awalnya. Dulunya kan kalau mengantar bayi itu cukup dengan rebana aslinya tuh dari zaman nenek moyang, rebana diantar disawer. Nah untuk menambah kehikmatan maka 2015 dilengkapilah dengan kostum itu. Jadi memang kalau bisa dikatakan sejarahnya ya memang saya sendiri yang ciptakan. Termasuk museum ini memang saya mendirikan. Nah, terus tadi berarti 4 ya. Itu 4. Move it, move it. I like to move it, move it. You like to